Surah ini termasuk di antara surah yang awal. Allah memiliki 100 kasih sayang. Pohon-pohon, bintang-bintang, semuanya sujud kepada Allah. Hidup manusia tanpa belajar Quran terkesan sia-sia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Al-Quran, kita kembali bertemu dalam menyelami rahasia Al-Quran. Di episode kali ini, sahabat Al-Quran, kita akan membahas mengenai surah Ar-Rahman, yang tentunya ini termasuk dari nama-nama Allah, yaitu adalah Yang Maha Pengasih. Nah, kira-kira seperti apa makna yang terkandung di balik surah Ar-Rahman? Langsung saja kita sapa terlebih dahulu, ada Ustadz Zamakhsyari Hasbullah Taib di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, langsung saja Ustadz, ini surah Ar-Rahman, kita di episode ke-55, di poin pertama Ustadz adalah mengenai nikmat Allah bagi para hambanya. Boleh dijelaskan Ustadz? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Widya dan seluruh pemirsa, kita sudah sampai pada surah Ar-Rahman, ya. Tentunya surah Ar-Rahman ini surah yang termasuk di antara surah yang bisa dikatakan turun di Mekah di periode awal dakwah. Karena dalam sebuah riwayat dikatakan sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Mas'ud, ketika turun surah ini, beliau memilih surah ini untuk dibacakan terang-terangan di depan orang-orang kafir Quraisy. Walaupun kemudian akibat perbuatannya itu Abdullah bin Mas'ud dipukuli oleh orang-orang Quraisy. Nah, peristiwa ini setelah beraninya Abdullah bin Mas'ud membacakan ayat Quran terang-terangan, maka setelah kejadian itu umat Islam mulai berani membacakan ayat Quran di depan orang kafir. Sebelumnya, ya, ayat Quran ini hanya dibacakan di antara sama komunitas Muslim. Nah, jadi ini gambaran surah ini termasuk di antara surah yang awal turun. Nah, surah ini juga merupakan satu-satunya surah yang diawali dengan nama Allah tanpa ada kata lain. Ya, kita nggak temukan satupun surah dalam Quran dari 114 surah ada surah selain Ar-Rahman yang diawali dengan nama-nama Allah yang nggak dibarengi dengan kata-kata lain. Ya. Nah, tentunya sesuai dengan nama dari surah ini dalam beberapa riwayat juga disebutkan dikenal dengan nama Arushul Quran. Arus artinya pengantin. Pengantennya Quran. Nah, biasanya pengantin itu kan duduk di pelaminan dengan pakaian yang indah. Ya. Ini menggambarkan surah ini termasuk surah yang tampilannya paling indah. Dari sisi pemilihan diksi dan kata-kata yang disampaikan, kemudian juga bagaimana isinya begitu menggugah siapapun yang membaca untuk sadar betapa banyak nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Dan bagaimana manusia beserta jin begitu banyak ya kufur dan ingkar kepada nikmat-nikmat yang telah Allah anugerahkan tersebut dengan tidak memanfaatkan pemberian Allah dengan sebaik-baiknya. Maka dari itu, kalau kita lihat di 4 ayat pertama sebagai pembuka, Allah mengatakan Ar-Rahman. Dialah Allah, Tuhan yang Maha Pengasih. Artinya apa? Kalau kita lihat seluruh kasih sayang yang ada di alam semesta ini, sumbernya adalah dari kasih sayang Allah. Maka dalam sebuah hadis qudsi dikatakan Allah memiliki 100 kasih sayang. Kemudian Allah turunkan satu kasih sayang dari 100 kasih sayang yang ada. Dari satu kasih sayang itulah semua makhluk di muka bumi berbagi kasih sayang. Coba bayangkan bagaimana kasih ibu sepanjang masa. Ibu mengandung, menyusui, sakit anak tidak tidur. Itu satu ibu. Bayangkan seluruh ibu yang ada di muka bumi. Itu baru ibu manusia. Gimana pula induk dari hewan, binatang, ya, yang begitu pengasih
Beberapa binatang itu demi keturunannya, demi anaknya, dia rela mengorbankan diri. Makanya Nabi Muhammad SAW pernah suatu ketika melihat bersama para sahabat seorang ibu yang sedang menyusukan anaknya. Kemudian Nabi berkata, apakah menurut kalian, Nabi bertanya pada para sahabat, mungkin nggak ibu yang sedang menyusukan anak ini melemparkan anaknya yang begitu dikasihinya ke dalam jurang? Sahabat mengatakan, oh nggak mungkin lah. Bagaimana dia menyusukan anak itu penuh kasih sayang? Nabi berkata, kalau ibu ini pun tak mungkin lempar anaknya ke neraka, ke jurang, bagaimana Allah yang maha penyayang melempar hambanya yang beriman ke dalam api neraka? Bayangkan, berarti kita ini baru berbagi satu kasih sayang dari Allah. Tersisa 99 kasih sayang lagi, itulah yang Allah akan siapkan untuk para hambanya yang beriman. Makanya ada istilah Ar-Rahman, ada istilah Ar-Rahim. Apa bedanya? Pengasih, penyayang, kan hampir sama juga. Ya. Apa bedanya? Sebagian ulama mengatakan Rahman berlaku di dunia, Rahim berlaku di akhirat. Sebagian yang lain mengatakan Rahman sifat zat. Zatnya Allah, sifatnya apa? Rahman, pengasih. Sedangkan Rahim, semua perbuatan Allah sifatnya penuh kasih sayang. Bahkan aturan-aturan hukum yang diturunkan dalam syariat Islam, semuanya juga penuh kasih sayang. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak utus kau Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat dan kasih sayang bagi seluruh alam semesta. Nah, apa bukti Allah itu maha pengasih? Kasih Allah yang pertama adalah Allamal Quran. Ketika Allah ingin mencurahkan kasih sayangnya kepada para hambanya, maka Allah tuntun kita untuk belajar Quran. Jadi ini menarik. Tergerak hati kita belajar Quran, itulah pintu Allah mencurahkan rahmat dan kasih sayangnya. Bayangkan orang yang hidupnya nggak pernah baca Quran atau malas untuk mengkaji Quran. Berarti dia melewatkan kesempatan tercurahkannya rahmat Allah kepada yang bersangkutan. Nah, jadi kalau kita perhatikan, orang yang membaca Quran, menghafal Quran, mengkaji Quran, ini bahkan dalam sebuah hadis disebutkan ahlullah. Mereka adalah keluarganya Allah. Dianggap kita ini familinya Allah gara-gara belajar Al-Quran. Nah, ini juga mudah-mudahan jadi penyemangat bagi kita. Termasuklah program menyelami rahasia Quran ini mudah-mudahan bagian dari wasilah dan sarana Allah mengajarkan pada kita Quran. Nah, baru yang ketiga, khalaqal insan. Apa bukti Allah itu pengasih? Allah ciptakan manusia. Nah, tetapi kalau kita renungkan, antara ayat kedua dan ayat ketiga, ini seperti urutannya tidak selaras. Karena sebenarnya seharusnya manusia diciptakan dulu, baru memungkinkan untuk diajarkan Quran. Kan begitu? Logikanya, Allah tuh maha pengasih. Kenapa? Allah ciptakan, kemudian Allah ajarkan Quran. Tapi di sini, Allah sengaja menyebutkan kata mengajarkan Quran sebelum menceritakan tentang penciptaan. Seakan-akan ingin digambarkan di sana hidup manusia tanpa belajar Quran terkesan sia-sia. Jadi tujuan terpenting salah satunya kenapa Allah ciptakan manusia supaya manusia belajar Quran. Dengan Quran yang kita pelajari, lahirlah kasih sayang dalam hati. Nah, makanya itu orang yang beriman selalu hatinya itu sensitif. Orang yang beriman penuh kasih sayang. Berbeda dengan orang yang jauh dari Al-Quran, orang yang jauh dari keimanan, hatinya itu kasar, keras. Kadang-kadang nampak orang yang susah pun tidak tergerak sedikit pun untuk membantu. Tapi orang yang dekat dengan Quran, selalu hatinya itu penuh kasih sayang. Nah, maka dari itu, yang keempat, allamahul bayan. Setelah Allah ciptakan manusia, apa bukti kasih sayang Allah?
Allah ajarkan kepada kita bayan. Bayan artinya apa? Kemampuan manusia untuk saling berkomunikasi. Ya, coba bayangkan kalau manusia ini nggak bisa ngomong satu dengan yang lain. Nggak ada bahasa. Baik bahasa isyarat, bahasa tubuh, atau bahasa tulisan, atau bahasa verbal. Kita tak punya bahasa. Agar kita memungkinkan saling berkomunikasi, maka bisa digambarkan hidup itu sangat sulit bagi manusia. Apalagi manusia ini makhluk sosial. Ya, jadi digambarkan di sini salah satu kasih sayang Allah ada sarana komunikasi antar manusia. Coba bayangkan seorang anak bayi yang belum bisa ngomong pun, si ibu sudah tahu dia dari nangisnya ini, apakah dia haus, apakah dia lapar, apakah ada kotoran di pampasnya, atau ini gambaran bahwasanya apa? Ada sarana di media komunikasi dan ini adalah bagian dari rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Selanjutnya mulailah digambarkan berbagai nikmat-nikmat lain yang terhampar di alam semesta. Mulai dari apa? Cerita tentang langit, tentang matahari dan bulan yang menjadi patokan dan acuan dalam membuat perhitungan. Ya, kita bisa ngitung jam, bulan, ini kan semuanya karena pergerakan matahari dan bulan. Ya, kalau sekiranya matahari nggak gerak-gerak atau bulan tak gerak-gerak, ya nggak ada siang, nggak ada malam, nggak ada, ya artinya hari yang berganti. Hari, ya. Nah, begitu juga wan najmu wasyajaru yasjudan. Pohon-pohon, bintang-bintang semuanya sujud kepada Allah. Nah, dikatakan di sini wassama rafa'aha wa wada'al mizan. Allah tinggikan langit dan Allah letakkan timbangan. Lihat bagaimana alam semesta ini dibangun di atas timbangan yang begitu adil. Sehingga ketika manusia mencoba merekayasa, rusak ekosistem. Lihat, kita pelajari dulu bagaimana simbiosis makanan. Ya, misalnya tikus makan ini, hingga kemudian rantai makanan ini, begitu misalnya kita basmi tikus, ini ada rantai makanan yang terganggu. Rusak rantai makanan. Rusak rantai makanan. Sehingga ekosistem pun bisa rusak. Nah, ini gambaran bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan alam semesta ini dengan keseimbangan. Coba bayangkan langit, kemudian matahari, bulan, masing-masing beredar pada orbitnya. Sekiranya matahari keluar dari orbitnya, mendekat saja ke bumi, kita semua sudah gosong, terbakar. Kalau sekiranya matahari keluar dari orbitnya, menjauh dari bumi, kita sudah mati kedinginan. Jadi semuanya itu dibangun di atas keseimbangan. Maka dikatakan alla tadghaw fil mizan. Janganlah engkau merusak keseimbangan itu. Nah, sekarang kita sibuk dengan isu-isu lingkungan, global warming, ya, lapisan ozon dan lain sebagainya, bencana alam dan lain sebagainya. Nah, ini kenapa? Karena ketamakan manusia yang ingin merusak keseimbangan. Kadang-kadang lahan semuanya dirubah jadi lahan sawit. Ya, padahal di situ tempat tinggal dari banyak binatang. Ya, kadang-kadang supaya mudah dan murah dibakar saja hutan supaya kemudian bisa buka lahan baru. Padahal banyak ekosistem yang rusak dan lain sebagainya. Jadi di sini Allah ingin gambarkan wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Tegakkanlah keseimbangan dengan adil dan janganlah pernah sekali-kali berbuat kecurangan. Jadi bisa kita bayangkan kalau alam semesta ini pun dibangun dengan curang, yang terjadi apa? Banyak rumah baru dibangun, plafonnya dah tumbang. Nah, kenapa? Karena takarannya pun dicurangi, campuran semennya dikurangi dan sebagainya. Lihat alam semesta. Kenapa begitu indah dan sempurna? Karena dibangun di atas pondasi keseimbangan yang adil. Ini adalah bahan renungan bagi kita. Sekaya apapun, sebaik apapun sebuah negeri, kalau sudah hilang keseimbangan, maka yang kita tantikan adalah tinggal menunggu kehancuran dan kebinasaan. Oke, baik.
Kita langsung beralih ke poin kedua, Ustadz, yaitu adalah mengenai kekekalan hanyalah milik Allah. Nah, ini memang sudah pasti kekekalan hanya milik Allah, sementara manusia sifatnya fana, begitu Ustadz ya? Bagaimana Ustadz? Ya, kalau kita melihat memang Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan. Di alam semesta ini semua yang ada di dalamnya pasti akan fana dan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Satu-satunya yang akan kekal dan abadi hanyalah Allah. Nah, maka dari itu di sini kalau kita ingin abadi dan mengejar yang kekal, kejarlah akhirat. Ya, karena akhirat itu abadi. Sedangkan dunia nggak ada yang abadi. Nah, maka dari itu Allah gambarkan di beberapa ayat sebelumnya tentang lautan, tentang kemudian permata, tentang perhiasan, tentang kapal. Ini semua nggak abadi. Makanya selalu Allah setelah menyebutkan nikmat diulang-ulang. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat mana lagi yang kalian dustakan, wahai golongan jin dan manusia? Jadi yang dianggap suka mendustakan nikmat itu dua golongan, jin dan manusia. Karena kedua golongan inilah yang Allah ciptakan disertai dengan nafsu dan kepentingan. Jin juga punya nafsu, manusia punya nafsu. Sehingga karena ada nafsu, kedua kelompok inilah yang merusak keseimbangan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ciptakan di alam semesta ini. Oke, baik. Kita akan bahas mengenai yang ketiga, yaitu ketidakmampuan manusia dan jin di hadapan kuasa Allah. Ya. Gimana Ustaz? Ya, kita sering sekali sebagian manusia menganggap jin ini kuat. Bahkan banyak masalah, udah pergi aja ke dukun sana, nanti minta bantuan jin. Kita menganggap jin itu bisa seakan-akan punya daya dan upaya melebihi daya dan upaya Allah. Di ayat ke-33 Allah Subhanahu wa Ta'ala menyeru manusia dan jin, kalau betul-betullah kalian kuat. Allah mengatakan, ya ma'syaral jinni wal ins in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai golongan jin dan manusia. Selalu Al-Quran itu menyebutkan jin dulu baru manusia. Kenapa? Lebih senior jin memang. Nah, lebih diciptakan lebih dulu jin, barulah diciptakan manusia. Okay. Maka disebutkanlah jin terlebih dahulu. Wahai jin dan manusia, jika kamu mampu menembus penjuru langit dan bumi, maka tembuslah, kata Allah. Kamu tak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Nah, sebenarnya ayat ini menurut mayoritas ulama bercerita tentang konteks akhirat. Ketika nanti jin dan manusia dibangkitkan dari kematian untuk mempertanggungjawabkan amalan, Allah mengatakan gak ada satupun yang bisa lari. Jin, manusia, walaupun kompak-kompakan bekerja sama untuk lari dari siksanya Allah, gak akan ada yang bisa. Tetapi kecenderungan sebagian ulama mengartikan ini terjadi di dunia. Nah, ayat ini kan turun sebelum upaya pertama manusia mendarat ke bulan. Apakah kemudian Neil Armstrong yang sudah sampai ke bulan diikuti dengan upaya-upaya berikutnya sampai manusia sekarang mencoba untuk cari peluang tinggal di Mars dan lain sebagainya? Apakah ini bertentangan dengan ayat ini? Tidak tentunya. Kalau kita lihat, sebenarnya apa yang sudah dicapai manusia belum ada apa-apanya. Perjalanan ke bulan, perjalanan ke Mars, ini kalau dibandingkan dengan luasnya alam semesta, tidak ada apa-apanya. Kita belum keluar lagi dari galaksi Bima Sakti. Benar. Berapa banyak galaksi-galaksi lain yang belum terjamah bahkan, belum diketahui. Termasuk manusia sampai saat ini dengan teknologi pengeboran yang luar biasa. Data terbaru, paling dalam manusia bisa melakukan pengeboran ke perut bumi paling dalam hanya 16 km ke dalam perut bumi. Lebih dari itu, mata bor pun meleleh karena tidak mampu lagi untuk mengebor ke dalam. Artinya apa?
belum ada apa-apa. Kita belum sampai ke poros bumi, tengah bumi, pusat panas bumi. Belum sampai ke sana. Maka dari itu sebenarnya capaian-capaian yang dicapai manusia pun sebenarnya itu bisa tercapai karena Allah mengizinkan. Kalau Allah nggak izinkan nggak bisa juga. Jadi ayat ini tidak bertentangan dengan sampainya manusia ke bulan, upaya untuk sampai ke Mars dan lain sebagainya. Nah ini juga Allah mengatakan la tanfuzuna illa bisultan. Apa arti sultan di sini? Kekuasaan. Ada yang mengartikan dan menafsirkannya dengan ilmu. Kalau kau punya ilmu, kau bisa sampai ke sana. Jadi termasuklah izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oke, baik. Untuk poin keempat yaitu adalah mengenai balasan bagi orang jahat di akhirat. Nah ini orang-orang jahat nih Ustaz, akan dibalas di akhirat seperti apa Ustaz? Ya, tentunya orang jahat itu kan orang yang memilih untuk berada pada posisi menentang Allah dan Rasulnya. Oke. Jadi jahat yang dimaksud di sini seperti itu ya Ustaz ya? Oke. Jadi artinya dia memilih untuk kufur, untuk ingkar, untuk tidak bersyukur atas nikmat-nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Digambarkan فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. Digambarkan di sini apabila langit nanti terbelah menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Jadi pengertian dari ini adalah kalau sudah muncul tanda kiamat, maka yang kafir nggak akan mungkin lagi bertobat. Yang kafir tidak mungkin lagi masuk Islam. Yang jahat akan tetap jahat sampai dibangkitkan dia dari kubur. Ya. Begitu juga yang baik akan diwafatkan sebelum datangnya hari kiamat. Itu gambaran bahwasanya orang-orang jahat akan dapat balasan dan orang-orang baik juga dapat balasan yang baik. Nah, yang paling menarik di sini adalah Allah mengatakan yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang yang berdosa dan berbuat kejahatan itu bisa diketahui tanda-tandanya. Lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. Jadi sebagaimana orang baik itu ada tanda, orang jahat juga punya tanda. Juga. Ya, kita lihat aja lah dengan keterbatasan manusia bisa lihat alat pendeteksi bohong. Begitu dia jawab, walaupun alat itu nggak sempurna, ada juga yang nggak bohong, ada yang berbohong bisa nggak terbaca, kan begitu. Tapi ini gambaran bahwasanya manusia ketika berbuat dosa ada sesuatu yang nampak dari dirinya. Ya, kalau kita lihat orang yang sedang merasa bersalah itu nampak pada wajahnya. Sedih dia, gelisah dia. Ya, ini begitu juga pada hari kiamat kelak akan nampak orang-orang jahat itu dari wajahnya. Sebagaimana orang-orang baik juga dapat terlihat dari wajahnya. Nanti di padang mahsyar dikatakan oleh Nabi dikumpulkan satu kelompok orang, wajah mereka bercahaya. Ditanya, siapa mereka itu? Ternyata mereka itu adalah orang-orang yang di dunia rajin menjaga wudu, menjaga kesucian. Nanti di akhirat wajah mereka itu bercahaya. Jadi di sini kalau kita lihat Allah mengatakan hazihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun yatufuna bainaha wa baina hamimin an. Dikatakan di sini inilah neraka jahanam yang dulu kalian dustakan. Ya, mereka berkeliling di neraka di antara air-air yang mendidih. Jadi ini gambaran yang cukup mengerikan tentang potret orang-orang yang berbuat jahat. Sebaliknya, terkait dengan orang-orang yang berbuat baik, ada juga deskripsinya. Bahkan bisa kita katakan di surah Ar-Rahman ini cerita tentang surga dan kenikmatan. Untuk orang-orang mukmin jauh lebih banyak ayatnya daripada
cerita tentang neraka dan siksaan. Kenapa? Karena nama surahnya Ar-Rahman, kasih sayang. Oke, baik. Jadi Allah ingin gambarkan, ini loh kasih sayangku. Kasih sayang Allah. Nah, mungkin sebagian orang mengatakan, loh, kok ada cerita neraka, tapi ini kan cerita tentang Ar-Rahman. Ya, ingin digambarkan di sini bahwasanya ketika Allah menghukum orang yang jahat, itu adalah bagian dari tanda kasih sayang Allah. Ya, misalnya seorang ibu yang begitu sayang sama anaknya, kasih sayangnya itu mendorong dia rela memberikan anaknya obat yang begitu pahit, karena dia tahu di balik obat ini ada kebaikan untuk si anak. Tapi sebaliknya, seorang ibu yang penuh kasih sayang kepada anak, karena ketidaktahuannya, karena kebodohannya, kadang-kadang memberikan makanan untuk anaknya yang membahayakan si anak. Kan begitu? Yeah. Nah, jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha mengetahui, justru Allah tahu kenapa mereka masuk neraka. Justru azab itulah bentuk rahmat Allah untuk mereka. Kasih sayang Allah. Betul sayang Allah. Jadi kasih sayang itu ada yang dalam bentuk baik, ada yang bentuk balasan. Nah, kita pun kadang-kadang kalau ada anak didik kita yang jahat, kita hukum. Tapi bukan berarti kita mau hukum karena benci. Tapi hukuman diberikan berangkat dari kasih sayang. Jadi ini gambaran. Kenapa orang-orang muttaqin itu mendapatkan nikmat yang begitu luar biasa? Digambarkan di sini. Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Ini ayat luar biasa. Allah katakan, orang yang takut kepada Allah, Allah akan berikan padanya 2 surga. Waduh. 2 surga? Apa pengertian 2 surga di sini? Mayoritas ulama mengartikan 2 surga di sini, surga dunia dan surga akhirat. Jadi di dunia ini ada surga. Siapa yang nggak pernah merasakannya, jangan harap dapat surga akhirat. Apa bentuk surga di dunia? Ya, hakikat surga di dunia adalah ketenangan hati dan kebahagiaan. Oke, bukan harta yang banyak ya Ustaz? Bukan yang banyak. Oke. Ya, Nabi Muhammad pulang ke rumah, baiti jannati, rumahku surgaku. Kalau tengok rumah Nabi, cuman tikar, kamar begitu sempit, kok bisanya Nabi mengatakan baiti jannati? Banyak orang rumahnya bertingkat sampai 10 tingkat, tapi tiap hari lembur saya nggak mau pulang dia. Ini dia menunjukkan bahwasanya apa? Problematika di rumah yang membuat dia tak nyaman di sana. Maka seorang ulama dulu, namanya Imam Ibnu Taimiyah, pernah mengatakan, sesungguhnya pada hatiku terdapat surga yang nggak bisa direbut oleh siapapun. Nah, itu gimana tuh Ustaz maksudnya? Pengertian di dalam hatiku ada surga, artinya apa? Bagi orang yang beriman, mau diletakkan dimanapun dia, tetap dia akan merasa bahagia. Kenapa? Dia merasa selalu bersama dengan Allah. Kebersamaannya dengan Allah itulah yang membuat dia selalu merasa tenang, merasa bahagia, walaupun kadang-kadang dalam penjara. Walaupun kadang-kadang di tempat pengasingan, walaupun kadang-kadang di tempat yang tidak mengenakkan, tapi dia merasa nggak pernah mengeluh, nggak pernah ini, nggak pernah itu. Kenapa? Dia merasa, ya Allah bersamaku kok. Nah, ini yang perlu untuk kita sadari. Ya, kadang-kadang itulah maha adilnya Allah. Maha adilnya Allah. Ada orang susah, tapi dimanapun bisa tidur, karena nggak ada beban pikiran. Ya. Ada orang harta banyak, deposito luar biasa 7 turunan, tapi untuk sekedar tidur perlu obat tidur. Ada orang untuk sekedar tertawa dan terbahak-bahak itu perlu modal banyak. Tapi ada orang setiap hari ketawa dia. Nah, ini karena tidak ada beban. Nah, jadi ini gambaran di dunia ada surga. Kapan didapatkan? Waliman khafa maqama rabbih jannatan. Kalau kita takut kepada Allah, Allah berikan 2 surga, surga dunia dan surga akhirat. Nah, deskripsi surga akhirat itu apa saja digambarkan. Di dalam surga itu ada 2 mata air yang memancar. Digambarkan lagi, ya
di dalam surga itu terdapat aneka buah-buahan yang berpasang-pasangan. Digambarkan lagi, penduduk surga bersandar di atas permadani yang bagian dalamnya dari sutra tebal, dan buah-buahan di kedua surga itu dapat dipetik dari dekat. Bayangkan, pohon mangga depan rumah kita berbuah. Ini untuk ngambil mangganya terpaksa pakai galah atau apa. Di akhirat, ya, buahnya yang datang mendekat, tinggal petik saja. Tak perlu manjat, tak perlu pakai apa. Jadi justru self service yang apa betul-betul ya memberikan kepada kita kenyamanan. Nah, ini bagian dari kesempurnaan kenikmatan yang dijanjikan di akhirat. Nah, kemudian digambarkan lagi, mereka pun dilayani oleh para bidadari yang membatasi pandangan, yang di sini dikatakan tidak pernah disentuh oleh manusia ataupun jin. Nah, pengertian tak pernah disentuh, ya mereka dalam kondisi ya belum pernah, ya artinya masih perawan dikatakan. Digambarkan juga lah bahwasanya mereka itu tidak mengalami menstruasi sebagaimana kondisi wanita di dunia. Ya, kan karena bagaimanapun juga kesempurnaan itu kan ketika seorang ingin tapi ada waktu menstruasi tidak bisa juga. Digambarkan kesempurnaan surga yang demikian. Nah, kalau kita lihat lagi sampai Allah bercerita tentang buah-buahan, tentang pelayan, tentang termasuk dipan tempat kita kemudian berada untuk beristirahat di sana. Ini gambaran yang begitu luar biasa. Maka penutup dari itu semua Allah katakan, tabarakasmu rabbika dzil jalali wal ikram. Maha suci Tuhanmu, pemilik keagungan dan kemuliaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini agung. Kenapa Allah agung? Karena semua makhluk takut kepadanya. Semua makhluk takut kepadanya. Tapi walaupun semua makhluk takut kepadanya, Allah itu ikram. Allah pemilik kemuliaan. Seorang itu mulia, kenapa? Karena dicintai. Jadi satu-satunya yang kita takuti dan kita cintai di saat bersamaan hanyalah Allah. Biasanya manusia kalau takut terhadap sesuatu, respon kita menjauh. Nampak ada ular di sana, kita akan menjauh. Nampak ada harimau di sana, kita akan menjauh. Tapi Allah, walaupun kita takut dari murkanya, tapi satu-satunya cara untuk berlindung dari murka Allah adalah dengan mendekatkan diri kepada Allah. Jadi ini termasuk di antara bisa kita katakan keistimewaan dan keindahan dari nama-nama Allah. Walaupun terkesan seperti berkontradiksi, Allah agung tapi Allah juga mulia. Kenapa? Ditakuti tapi juga dicintai. Karena memang kesempurnaan hanya milik Allah. Dan semua yang ada di alam semesta tak lepas dari rahmat dan kasih sayang Allah kepada kita semua. Oke, baik, insya Allah. Jadi memang kasih sayang Allah itu sangat besar, sangat luas ya Ustadz ya. Bagaimana kemudian kita kembali untuk mengejar nikmat Allah dan mendapatkan kasih sayang dari Allah juga. Oke, sahabat Al-Quran, untuk surah Ar-Rahman sudah selesai kita bahas di sini. Banyak sekali tadi poin-poin dan tentunya bagaimana kita bisa mengejar kasih sayang Allah itu ya. Mudah-mudahan kita bisa kemudian mempraktekkannya nih dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan video aja kembali sahabat Al-Quran untuk like, komen, dan subscribe YouTube channel kita, dan tentunya kita akan kembali di episode selanjutnya. Terima kasih Ustadz, dan terima kasih juga tentunya untuk sahabat Al-Quran yang menyaksikan tayangan kita kali ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.